Halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Kali ini Ripan bakal ngebahas si motor krempeng egrang lagi si Husky Varna 701 Supermoto ataupun dia variannya itu dah pokoknya mah ya. Nih ya lu pada bayangin dah ya. 701 cc 1 silinder, bayangin pistonnya segede bapau atau segede apa dah, kagak kebayang pokoknya mah ya. Jadi buat yang sering memprimadonnakan Tiger, Scorpio 200 cc atau silinder, pistonnya gede nih. 700 cc atau silinder, ngomongin trail, ngomongin adventure, ngomongin supermoto. Bentar dulu, kalau misalkan yang ngomongin KL CRF, WR, pinggir dulu dah. Mendingan lu pada berlarut-larut dulu dah di pojokan, karena pembahasannya ini udah masuk moge. Motor yang sering disebut sebagai raja supermoto modern, rajanya jalanan, bukan rajanya RX Jamret ya. Ini beda lagi. Bener-bener raja tapi kagak pernah ngaku raja jalanan. Dengan desain yang minimalis tapi tetap agresif. Motor ini seakan membawa aura bad boy anjay, yang susah ditandingi, buset. Tapi apakah Husky Varna 701 bener-bener layak disebut raja? Ya layak lah. Kagak pernah ngaku-ngaku dah ini mau justru motor, atau justru ada motor lain yang bisa menggesernya. RX Jamret ngarap-ngarap dah ilah. Kali ini Riban bakal ngebahas spesifikasi teknis, performa hingga perbandingan dengan kompetitor seperti KTM 690 SMCR dan Yamaha WR450F. Kalian yang follow IG Ripan nanti bakal Ripan follow back nih kalau misalkannya gak percaya ya. Linknya ada di deskripsi dan juga pin kolom komentar. Anjay, makasih banyak deh Bujang. Pertama Ripan bakal jelasin dulu tentang spesifikasi utama Husky Varna 701. Dapur pacunya nih, yang bikin tanda tanya Mbak Ila ukuran pistonnya. Dah Ila simak bae pokoknya. Dibekali dengan mesin 63 dibekali dengan mesin 693 cc. Kagak usah di skip ya editor ya, biar lucu. 1 silinder SOHC. Buset, dah Ila ini motor. Kirain yang kocak cuman Pixon Jamet doang, SOHC lawak dengan turbo gimmick. Nih motor moge 700 cc SOHC single cam anjay. Aduh, bikin ketawa bae. Ini masih CBR klotok belaga bae belagu DOHC, tenaga cuman cepet gocap doang. Mana juga output tenaganya malah sama kayak si Verja kocak operasi, yang pastinya dengan pendingin cairan. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga hingga 74 horsepower pada 8000 rpm dan torsi puncak 73 Nm di 6500 rpm. Jadi buat tuh pada yang suka angka, ini angkanya gede-gede. Jadi ya kita Riban bakal lihat gitu ya, yang bikin kalian penasaran. Bor X-Truknya Bang Riban berapa sih? Bornya ada di 105 mm, sedangkan langkahnya ada di 80 mm. Buset, dailah. Ukuran pistonnya 105 mm nih, kalau misalkannya ditabok nih buat yang ngepenjual kagak lunas-lunas nih, enak dah. Ini kenapa nasabah meninggal? Karena ditabok pakai piston Husky Varna 701 karena nunggak lama, bunganya udah gede, makanya kita tampol baik palanya. Jadi memang mesin ini memiliki karakter overbore, yang dimana bor lebih besar daripada stroke. Ini artinya mesin dirancang untuk menghasilkan tenaga di putaran atas. Rumus untuk menghitung kapasitas mesin juga sederhana. Hasilnya sekitar 693 cc sesuai dengan klaim dari pabrik. Selain itu, rasio kompresi pada mesin 12:8:1. Maksudnya 12,8:1. Yang berarti bahan bakar gak bisa pakai pertalit. Kagak usah ngantri pertalit kalau misalkannya pakai nih motor. Malu-maluin piston bayi udah gede, pola pikir udah kecil. Dengan oktan tinggi sangat direkomendasikan untuk performa maksimal. Teknologi injeksi bahan bakar dari Bosch memastikan pembakaran yang optimal. Intinya mah oktannya tuh, kompresinya tuh tinggi, jadi oktannya tuh harus tinggi gitu intinya mah. Lalu kalau misalnya kita lihat teknologi canggih dari Husky Varna 701, bukan cuman mesinnya yang istimewa. Meskipun ini gak pakai CDI Shogun Kebo, tapi teknologi pendukungnya juga gak main-main. Husky Varna 701 dilengkapi dengan ride by wire, quick shifter, dan kagak ada rangka lipat dan bodi kerupuk. Selain itu juga ada sleeper clutch yang mencegah roda belakang terkunci saat deklarasi mendadak atau ya engine brake gitu ya. Suspensinya menggunakan WP Apex yang bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Kagak usah ribon-seribon buka manual, udah otomatis. Trepa suspensinya cukup panjang, yaitu ada di angka 215 mm, setengah dari ukuran pistonnya di depan dan 240 mm di belakang. Yang ini pasti memberikan kenyamanan di luar off-road. Ngomong HP lagi dah. Yang ini pastinya memberikan kenyamanan luar biasa saat melibas jalanan bergelombang ataupun melompat di jalur off-road. Yang pastinya ini motor buat motor off-road yang gak cocok di Indonesia, karena di Indonesia nggak ada jalanan off-road. Semua jalanan di Indonesia bagus-bagus. Ini motor gak bakal worth it. Lalu kalau
kalau misalkannya lihat sistem pengereman, jangan khawatir daripada ada rem blong Senin Kamis. Motor ini dibekali dengan rem Brembo, yang pastinya rem Brembo bukan harga cepet gocapan di Shopee. Dengan cakram 320 mm di depan dan 240 mm di belakang. Ditambah ABS yang anti error kode dah kayak Yamaha NMAX bisa selalu muncul di speedometer, aman ABS-nya nggak bakal error. Karena ini dari Bosch yang bisa dimatikan untuk mode off-road. Kalau misalkannya ngomongin keamanan dan kendali, Husqvarna 701 bener-bener udah jadi motor yang unggul anjay. Lalu kalau misalkannya kita lihat perbandingan dengan motor lain ataupun dengan kompetitor lainnya, Husqvarna 701 sebenarnya berbagi platform dengan KTM 690 SMCR karena keduanya berada di bawah grup yang sama. Mesin, rangka, dan teknologi inti mereka hampir identik. Husqvarna 701 punya desain yang lebih minimalis dan elegan. Sedangkan KTM 690 SMCR tampil lebih sporty dengan warna orange khas KTM. Lalu Bang Ripan bagaimana dengan WR 450F? Dengan kata WR kagak usah disamain dengan WR Fiction jamet ya. Tapi kalau misalnya kita lihat WR 450F ini mungkin agak sedikit di bawahnya Suzuki Shogun dan Honda Repo karena motor ini berbeda kelas karena kapasitas mesinnya yang emang bisa dibilang lebih kecil. Mesin 450 cc dengan konfigurasi bor stroke 97 dikali 60 mm. Output ayahnya mencapai 58 HP, beda 20 HP datu sama si Husky. Jadi bisa dibilang lebih kecil dari Husqvarna, tapi beli unggul di bobot yang hanya 119 kg. Sedangkan Husqvarna 701 bobotnya itu ada di 148 kg. Jadi kalau misalkan lu pada pengen motor untuk jalan raya, mendingan beli CB Klotok ya. Maksudnya CB Jikiwir. Agak nyambung. Lalu Bang Ripan, apa sih kelebihan dari si Husqvarna 701 ini beserta kekurangannya? Yang pastinya tenaganya besar, teknologi canggih, suspensi udah otomatis, sistem pengereman udah Brembo, dan desain ikonik. Dan yang pastinya ini motor kagak worth it buat di Indonesia karena ini motor buat off-road, sedangkan jalan Indonesia bagus-bagus. Sedangkan kalau misalnya kita ngomongin kekurangan yang karena harganya sangat mahal, 240 juta di Indonesia, kagak tahu kalau misalnya udah bener-bener masuk di mari mah belum pajak ini itu. Lalu ya, dah ilang ngomongin kekurangan pasti kagak bakal absen. Agak apa ya Tiger ataupun Scorpio yang getarannya, getaran mesinnya. Ini piston 100 mm getarannya udah kayak vibrasi apa dah kagak kebayang pokoknya mah. Dah ilang ya wajar dah atau silinder piston segede gaban. Lalu kalau misalkan kita lihat bobotnya yang bisa dibilang relatif berat untuk motor 150 cc lagi untuk motor 1 silinder. Lalu ya pastinya perawatan dan suku cadang. Ya sebenarnya kembali lagi dah. Apakah Husqvarna 701 adalah motor yang sempurna? Tentu saja. Tergantung kepada kebutuhan dan selera lu pada yang pengen beli. Jadi kalau misalkannya kalian mencari super motor dengan tenaga besar, desain elegan, dan teknologi modern, Husqvarna 701 adalah pilihan yang sulit ditolak. Bisa wheelie, ngejar-ngejar motor ZX25 RC piston kacang sambil wheelie, sambil stupid, sambil freestyle, sambil salto. Udah tuh mampus ya si ZX25R yang sosokan moge. Tapi kalau misalkannya budget jadi pertimbangan utama, ya banyak pilihan alternatif yang lebih ekonomis. Misalnya Honda Repo, Supra Pit, masih banyak ya. Jadi gimana menurut lu pada yang mungkin pernah pakai nih motor, gimana experience-nya? Apakah enak buat ditarik gerobak dan apakah enak buat ngelindas cyber klotok? Coba komen kolom komentar.